Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang pernyataan dari Polri mengenai kasus penabrakan ojol yang akhirnya menimbulkan korban. Nah, untuk mengetahui konteks, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik atau Divpropam Polri menetapkan 7 anggota BRIMOB pelanggar Kode Etik Kepolisian. Dengan pelanggaran tersebut, Divpropam Polri langsung melakukan penahanan pada 7 oknum BRIMOB pada sel khusus selama 20 hari ke depan. Pemirsa, berikut kita simak bersama konferensi pers dari Divpropam Polri. Ini gimana nih klarifikasinya nih ya? Yang kami hormati rekan-rekan media, yang kami hormati dari Kompolnas, dari Kementerian HAM, dan juga Kena HAM juga. Soalnya HAM juga terkena karena ya ini menyangkut hak asasi manusia. Ada nyawa manusia nih yang dikorbankan gara-gara kejadian seperti ini. Kan itu kan udah menyalahi aturan dari profesinya ya. Itu pekerjaan polisi yang harusnya mengalami masyarakat tapi malah menjadi pelaku gitu, dan akhirnya tuh nggak cuma menyakiti tapi sampai menimbulkan korban jiwa dari peristiwa seperti ini. dari manajemen Antekone dan Korbrimob yang saya hormati. Atas nama pribadi dan institusi juga, kami turut berduka yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf. Tadi juga pada saat sholat Jumat yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, kita melaksanakan sholat gaib juga pada almarhum. Saya selaku Kadifropam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini, rekan-rekan dari Komnas HAM juga kami juga fasilitasi dan libatkan dalam rangka proses penanganannya yang nantinya akan dijelaskan bagaimana mekanisme termasuk penanganan yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya kami pastikan bahwa 7 orang terduga sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri. Kayaknya bukan terduga lagi, dia itu udah kayak tersangka lah. Soalnya kan minimal yang mengemudikan mobilnya tuh menyalahi aturan ya. Bayangin lagi rame-rame, tiba bukannya diperlambat mobilnya tapi malah dipercepat. Gitu ya. Jadi udah ada kesalahan gitu dalam mengendarai kendaraan. Itu aja udah salah. Apalagi di depan banyak orang gitu ya. Kalau misalnya ada orang terjatuh, itu mungkin bisa ketabrak dan hasilnya begini kan, sampai ada korban jiwa. Kalau misalnya sampai meninggal, kemungkinan besar itu terlindas di bagian yang pentingnya, entah itu bagian badannya atau mungkin bagian kepalanya gitu ya. Itu akhirnya bisa meninggal. Wah, kasihan banget ini gini. Tekankan kembali, 7 orang terduga pelanggar sudah kami amankan di Divpropam Polri. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan Masih penyelidikan dan ini. pendalaman. Adapun hasil yang sementara yang sudah kami lakukan, tadi siang hari kami sudah lakukan gelar perkara yang melibatkan Ditwasum Polri, Divkum Polri, dan SDM Polri, Kabid Propam Korbrimob Polri untuk gelar awal dalam rangka proses pemeriksaan. Jadi setiap penanganan perkara ini kita selalu melakukan gelar awal untuk menentukan konstruksinya dan arah pemeriksaannya. Adapun dari gelar awal ini kita sudah sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar
telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi ini hukumannya apa nih? Terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Saya ulangi, dari dasar fakta yang sudah ditemukan sementara, kami lakukan penempatan khusus di Divpropam Polri selama 20 hari terhitung 29 Agustus sampai dengan 17 September. Apabila 20 hari ini dirasakan kurang, ini masih bisa kita lakukan kembali untuk penempatan khusus. Selanjutnya, hasil identifikasi sementara yang kita sudah dapatkan, yaitu ditemukan 2 orang ya, pelakunya yang nih duduk di depan, termasuk pengemudi kendaraan tersebut, dan 5 orang lainnya dalam posisi duduk di belakang. Jadi dua orang depan dan 5 orang di belakang. Nah ini apakah teman-temannya itu nggak mengingatkan si pengemudinya gitu untuk berhati-hati atau untuk memelankan kendaraan? Jadi misalnya kan ngebut nih si pengemudinya, nah itu kenapa nggak ada temannya yang mengingatkan gitu ya, wah ini terlalu cepat nih mobilnya, harusnya berhati-hati nih atau bagaimana gitu supaya kejadian ini tuh nggak terjadi. Ya bayangin kalau misalnya di mobil tuh harusnya ya namanya rame ya harusnya bisa dicegah ini ya kejadian seperti ini. Kalau misalnya mobil lebih pelan atau lebih berhati-hati, kemungkinan kejadian ini bisa dihindari. Jadi sesuatu yang bisa dihindari tapi gara-gara keteledoran dari pengemudinya atau ada orang-orang yang dalam mobil itu menyebabkan korban jiwa seperti ini. Gitu. Jadi apa ya, kasihan sih sama yang menjadi korbannya gitu ya, harus terlindas gitu ya. Terlindas tuh nggak biasanya nggak langsung meninggal tapi harus merasakan sakit dulu ya, terlindas selama beberapa saat akhirnya kan terus nggak bisa diselamatkan dan meninggal. Itu wah kasihan, itu rasa sakitnya dilindas mobil seberat itu ya, dan akhirnya harus meregang nyawa dan meninggal. Pengemudi yang mengemudi kendaraan tersebut yaitu Brib KR, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi yaitu Kompol C, sedangkan yang duduk di belakang adalah 5 orang yaitu Aibda R, Bribtu D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka Y. Ini hasil sementara yang kita sudah dapatkan, yang sudah terkonfirmasi dan kita sudah pastikan. Sedangkan untuk substansi ataupun masalah lainnya ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintai keterangan bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya, selaku Kadipropam Polri menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami. Aduh, ini kepercayaan tuh agak sulit ya kalau misalnya udah dihianati, udah dilanggar itu kadang sulit untuk membangunnya. Walaupun yang melakukan tuh hanya 7 orang, oknum ya, yang di luar kendali gitu. Tapi kalau kita lihat masyarakat akan menilai, wah ini polisinya kok begini gitu. Jadi secara keseluruhan gitu, walaupun hanya sedikit orang yang melakukan, tapi jeleknya ini itu bisa diterima sama seluruh kepolisian. Jadi satu institusi itu bisa jelek-jelekan sama masyarakat gitu ya, padahal yang melakukan hanya sedikit orang gitu. Ini yang membuat kepercayaan itu menghilang dari masyarakat yang harusnya udah percaya nih untuk mengamankan, untuk mengayomi, tapi bukannya melakukan hal tersebut malah mengkhianati dengan cara tadi ya menjadi pelaku dalam penabrakan itu gitu ya Pak. Kalau misalnya kita lihat dari kasusnya itu harusnya bisa dicegah, itu ya namanya mobil ya bisa dikendalikan kan sama orang yang mengemudikan. Nah kalau misalnya sampai menabrak orang berarti kan yang disalahkan pengemudinya minimal gitu. Jadi ya inilah kejadian seperti ini, sangat menyedihkan sekali ya. Penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri ini. Sekian, oleh
ya. Jadi itu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Semoga kejadian ini tuh nggak sampai terulang kembali. Bayangin kalau misalnya ada berapa orang gitu, apalagi ini korbannya adalah ojol, orang yang apa ya, lagi sedang kesulitan, lagi kesusahan gitu ya, bukannya dibantu, didengarkan aspirasinya, tapi akhirnya harus menjadi korban dari peristiwa yang mengenaskan seperti ini, harus terlindas mobil yang berat seperti itu sampai akhirnya meninggal. Dan kita tahu bahwa orang yang tertabrak mobil, apalagi terlindas mobil, itu nggak langsung meninggal, tapi harus merasakan rasa sakit ya sebelum meninggalnya itu terjadi. Jadi nggak seinstan itu, tapi harus merasakan rasa sakit setelah terlindas itu selama beberapa saat, mungkin beberapa menit setelah korban itu terlindas, itu pasti merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan inilah yang sangat apa ya, mengenaskan, sampai harus melibatkan HAM juga karena ada nyawa yang dikorbankan dari kejadian ini ya. Semoga kejadian ini tidak terjadi kembali lah di masa yang akan datang. Apalagi korbannya adalah warganya sendiri ya yang harusnya diayomi. Nah, ya mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kalau kalian tertarik dengan link videonya sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.